Shalom Papa Mama dan adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GBT Kristus Pengasih. Sebelum kita mulai, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Hindari tiduran, jangan bermain, dan jangan sambil makan. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Nah, Rizal udah mandi belum? Udah dong, udah cantik, udah harum. Nah, pasti teman-teman di rumah juga sudah rapi, sudah harum. Sudah pada mandi semua ya. Di depan handphonenya, di depan laptopnya sudah siap-siap mau memuji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewat dan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati
Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu hari ini. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang deh.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita jumpa lagi. Apa kabar? Kakak berharap dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali akan mendengar firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, syukur kami naikkan padamu Bapa buat kesempatan pagi ini. Kami kembali boleh datang kepadamu Bapa. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu, kami sudah bersuka cita. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami, setiap anak-anak-Mu Bapa yang mendengarkan firman-Mu. Terima
Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini kakak beri judul Belajar Taat. Nah, untuk itu adik-adik, mari kita lihat video yang satu ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, adik-adik sudah melihat videonya kan? Nah, itulah tadi contoh ketidaktaatan Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa dan harus membayar harga
atas pelanggaran yang telah diperbuat mereka. Nah, adik-adik, hal ini juga bisa terjadi pada kita. Makanya kita harus belajar taat mulai dari kecil ya adik-adik. Karena ketika kita mulai beranjak dewasa, kita akan merasa sulit untuk taat kepada siapapun, terutama kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari mana kita mulai belajar taat? Kita bisa belajar taat dimulai dari rumah kita masing-masing, dari keluarga kita masing-masing, dengan peraturan dari orang tua kita masing-masing. Kita harus mematuhi orang tua kita. Kita harus mentaati mereka. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama. Kakak bacakan ya adik-adik, begini bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Nah, adik-adik, kita punya dua pilihan. Kita mau taat seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan, atau kita menjadi anak yang suka melanggar perintah Tuhan. Tetapi ingat, ada harga yang harus dibayar atas pelanggaran atau ketidaktaatan yang kita perbuat. Seperti contohnya tadi, Adam dan Hawa yang telah kita tonton di awal tadi ya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus adalah contoh bagi kita. Ketika Tuhan Yesus muda, dia mentaati orang tuanya. Nah adik-adik, ketika kita sulit untuk belajar taat, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan. Tuhan akan mengerti, Tuhan akan menolong adik-adik. Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, hati yang lembut, hati yang taat. Nah adik-adik, seperti di dalam Yeskel pasal 36 ayat yang ke-26. Kakak bacakan ya, begini bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah adik-adik, jika kita mau belajar taat dan dengan bersungguh-sungguh, tentu Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang taat. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kembali lagi kami datang kepadamu, mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami pelajari hari ini Tuhan, boleh menjadikan kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan kita bertemu lagi jam 10 pagi. Jam berapa? Jam 10 pagi. Jangan lupa kasih tahu mama dan papa ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.